Oke, Pak. Ya. Menjuah-juah membantah kerinanya, selamat malam bagi kita semua. Mengawali sekolah jemaat kita malam ini, kita belajar satu pujian dari Mazmur pasal 27. Jadi saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara di rumah dalam bahasa Indonesia. Dari kitab Mazmur pasal 27 mulai ayat 7 sampai dengan ayat 9. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 9. Sudah dapat? Mari kita lihat ya, supaya kita bisa menggarisi kalau ada pulpen saudara, karena agak ada perbedaannya sedikit-sedikit. Jadi mulai ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Itu semuanya akan dinyanyikan. Ayat 8, hatiku ngikut firman-Mu. Jadi tidak dinyanyikan, akhiran i tidak dinyanyikan. Hatiku ngikut firman-Mu. Carilah wajahku, itu dinyanyikan. Maka wajah-Mu kucarilah, ditambahlah. Maka wajah-Mu kucarilah. Ya Tuhan, itu tidak kita nyanyikan. Ayat 9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, itu tidak kita nyanyikan. Kemudian, dan janganlah menolak hamba-Mu, ditambah dan di awalnya ya. Dan janganlah menolak hamba-Mu, ini tidak kita nyanyikan, dengan murka dinyanyikan. Dan janganlah menolak hamba-Mu dengan murka. Selanjutnya, Engkaulah pertolonganku, semuanya dinyanyikan. Janganlah buang aku, memnya tidak dinyanyikan. Dan janganlah tinggalkan aku. Jadi awalan me tidak dinyanyikan, diganti dengan t, tinggalkan aku. Kita nyanyikan sekali lagi, 2 ayat. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku ngikut firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu carilah. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu, dan jangan menolak hamba-Mu dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah buang aku dan janganlah tinggalkan aku. Ya, kita belajar. Karena kalau kita belajar kitab Yeremia, mereka ini dibuang oleh Allah. Itulah makanya ada nyanyian ini mengungkapkan, janganlah buang aku, dan carilah wajahku, dan jangan tinggalkan aku. Karena kitab Yeremia ini kita akan jumpa bagaimana mereka ditinggalkan oleh Allah. Ya, itulah tanggung jawabnya Yeremia yang kita sudah belajar tadi malam, mencabut, meruntuhkan, baru kembali menanam, ya. Iya, jadi nyanyian ini
janganlah tinggalkan aku, karena kitab Yeremia mengungkapkan Allah meninggalkan umatnya dan membuang mereka ke Babylon. Semua kemegahan ibadah mereka menjadi kehinaan, dan bangsa-bangsa heran mengapa bangsa yang punya Allah ini sudah ditinggalkan oleh Allah. Kota yang begitu dikagumi sudah menjadi puing-puing. Ya, itulah makanya Mazmur 27 tadi ya Mazmur pengalaman. Bagaimana mereka sesudah dibuang ke Babylon, mereka mulailah menyanyikan nyanyian itu, jangan lagi kami tinggalkan. Ya, jadi dalam perjanjian lama itu teologianya ditinggalkan oleh Allah, dibuang. Sama dengan kitab perjanjian baru, itulah kitab Wahyu pasal 3. Mulai pasal 2 itu 7 gereja. Tuhan Yesus mengingatkan, kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan membuangkan engkau. Jadi itulah alasannya nyanyian tadi kita nyanyikan, karena kita sedang belajar kitab Yeremia yang punya latar belakang perjanjian lama, ya. Mari kita buka Yeremia. Tadi malam kita sudah dibukakan sedikit pengertian kita. Makanya nabi-nabi itu tidak sama dengan perjanjian baru, ya. Sekarang kita baca Yeremia pasal 1 mulai ayat 6. Tadi malam kita selesai sampai ayat 5 mengenai Allah memilih Yeremia, menguduskan katanya ya, menetapkan ya, diasingkan untuk tugas yang sudah disiapkan bagi dia. Waktu dipanggil itu kita baca ayat 6, ada alasannya. Maka aku menjawab, ini Yeremia, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jadi ayat 6 ini menyatakan keberatannya Yeremia karena dilihatnya kepribadiannya masih terlalu muda dan dia tidak pintar berbicara kepada umat Israel. Ya, mungkin ini sama semua ya. Di dalam alasan Musa juga sama ya. Ya, Musa juga kan berkata, ah tidak usahlah aku, karena aku ini tidak pintar berbicara katanya. Suruh saja Harun katanya ya. Ya, makanya ada juga langsung kemungkinannya kalau demikian, yang beralasan itu yang dipanggil Tuhan. Iya, yang tidak beralasan itu mungkin dia bukan yang dipanggil oleh Tuhan. Alasannya bisa benar kurasa, karena dia tahu tanggung jawabnya begitu besar. Itu alasannya kurasa. Yang tidak dipanggil Tuhan ini karena dia tidak merasa besar tanggung jawabnya, makanya iakan saja langsung begitu. Itu makanya cakap karona pelebih-lebihkan bagi bening. Karena memang itulah. Iya, makanya Yeremia mengungkapkannya, ada alasannya sesudah dilihatnya dirinya sendiri. Walaupun sudah Tuhan katakan kepada Yeremia, apa dikatakannya ya? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebenarnya Allah telah mengenal Yeremia ini masih muda, dan juga Allah mengenal Yeremia ini tidak pintar berbicara. Jadi kalau dia berbicara semua itu bukan karena kepintarannya berbicara, tapi karena ayat 9. Kan gitu tadi malam ya. Karena Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutku. Iya. Jadi nabi-nabi itu semuanya bukan karena pintarnya dia, tetapi karena Allah
menaruhnya di dalam hatinya. Iya. Saya tulis di sini sebelum saya lupa. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Itu nabi. Iya. Jadi ada sedikit nanti bedanya ya, nabi dengan rasul-rasul ya. Makanya rasul-rasul itu paling tinggi jabatannya adalah kamu menjadi saksiku. Iya, jadi apa yang dilihat rasul-rasul itu yang diceritakannya. Makanya mereka menjadi saksi. Saksi tentang firman yang telah menjadi manusia itu, yang diam di antara kita, dan saksi bahwa dia sudah naik ke sorga. Tapi nabi-nabi bukan demikian. Itu firmannya yang ditaruh Allah di dalam mulut nabi ini supaya nabi ini mengucapkannya. Dia bukan saksi. Iya, itu perbedaan rasul-rasul dengan nabi-nabi. Nah, mari kita coba lihat nabi-nabi tadi. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Itu mengenai nabi. Itu bedanya dengan rasul-rasul, karena rasul-rasul itu menjadi saksi. Apa disaksikannya? Tentang firman Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Bisa kita nangkap ya? Jadi rasul-rasul itu menyaksikan Allah yang telah datang ke dunia. Dan apa yang dilihatnya tentang Allah inilah yang disaksikannya. Barulah nanti ditolong oleh Roh Kudus supaya dia mengerti bagaimana menyaksikan itu. Tapi kalau nabi-nabi itu ditulis dalam 2 Petrus ya, pasal 1 ayat 21 itu kita baca. Ya, jadi apa artinya nabi ini ya? Ya, 2 Petrus 1 ayat 21. Saya baca mulai dari ayat 20. 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri ya. Nanti pun kita lihat itu, mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu, yang menafsirkannya dengan rekaan-rekaan hatinya sendiri. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nabi itu oleh dorongan Roh Kudus yang ada di dalamnya. Jadi ditaruhnya firman Tuhan tadi di dalam mulut Nabi Yeremia, dengan dorongan Roh Kudus ini dia mengucapkannya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia, aku masih muda dan aku tidak pintar berbicara. Jadi bisa Allah memakai dia dengan sepenuhnya oleh karena firman Tuhan ditaruh Allah di mulutnya Yeremia. Maka bukan karena kepintarannya, tapi karena dorongan Roh Kudus itulah dia berbicara. Ya, itulah yang bisa kita tanggap yang pertama dulu. Iya, makanya nanti nabi yang benar dan nabi yang palsu. Ya, nabi yang benar dan nabi yang palsu juga diungkapkan dalam Ulangan pasal 18. Ya, jadi dari mana kita tahu nabi ini berbicara? Bukan karena dorongan Roh Kudus, tapi karena dorongan keinginannya sendiri atau reka-rekaannya. Nah, itu dalam Ulangan 18 ayat 21. Karena mereka bertanya kepada Musa, bagaimana kami tahu kalau nanti datang nabi yang benar dengan nabi yang salah, bagaimana ciri-cirinya? Iya. Ulangan 18 ayat 21. Saya baca. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu,
bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Katanya, kan ditanyanya. Iya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Iya. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Karena nanti nabi-nabi sejaman Yeremia tadi akan mengatakan firman Tuhan, tetapi tidak terjadi. Tapi apa yang dikatakan Yeremia akan terjadi. Maka dia harus mencabut, meruntuhkan, membongkarnya, baru bisa menyatakan yang benar. Jadi dalam ayat ini saya baca ya, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan oleh Allah, dan janganlah engkau takut kepadanya. Makanya nanti waktu Yeremia menghadapi nabi-nabi yang palsu ini, dia senantiasa menyatakan supaya nanti kamu melihatnya dan itu akan terjadi. Ya, ini yang permulaan kita belajar nabi ini. Iya ya. Jadi sudah tahu kita ya, mari kita lanjutkan. Jadi bisa kita menerima Yeremia tadi menolak ya. Kenapa dia menolak? Karena dilihatnya dirinya bahwa dia masih muda dan tidak pintar bicara, walaupun Tuhan sudah mengetahuinya hal itu. Ya, Tuhan sudah mengetahuinya, makanya inilah yang cocok. Makanya Paulus seringkali katakan apa? Bukan karena hikmatku ya, iya, supaya imanmu tidak tergantung kepada hikmat manusia. Iya, jadi benar sekali itu. Ya, tapi dari sisi Yeremia karena melihat tanggung jawab yang besar, ya nanti aku gak sanggup karena itu, pilihlah yang lain. Sama dengan Musa juga, dia tidak bersedia karena memang dia rasa terlalu berat tugas itu. Nah, dengan demikian baru kita melihat inilah alasannya Yeremia. Dua alasannya ya, karena dia masih muda, ya yang dihadapi semua sudah berpengalaman, dan dia tidak pintar bicara, yang lain itu semua pintar berbicara. Bagi Tuhan cocok itu, karena nanti bukan perkataanmu yang kau ucapkan, tetapi akan perkataan yang kusampaikan kepadamu. Maka nanti kita akan melihat bagaimana Allah menaruhkan firman-Nya itu di dalam mulutnya Yeremia. Gampang dimengerti. Akhirnya Yeremia menyampaikannya. Anda ingat mungkin khotbahnya Yeremia salah satu adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk ya. Ya, itu nanti juga demikian. Ya, supaya dia gampang menyampaikannya. Ya, umpamanya sepertinya ikat pinggangnya Yeremia. Oke, kasihlah ikat pinggang ini, taruh di sungai Efrat katanya ya, sungai ini. Baru ambillah katanya, sudah buruk katanya, barulah dia khotbah. Demikianlah umatku Israel, tidak bisa lagi dipakai ya. Nah, jadi inilah alasan Allah memilih Yeremia, bukan karena dia sudah berpengalaman, bukan karena dia sudah pintar. Makanya 7. Mulai ayat 7 itu Tuhan memberikan jalan keluar, atau Tuhan menjanjikan dalam keadaannya yang dia sudah temui. Jadi baik juga kurasa ya kalau sudah kutemukan kelemahanku sebagai hamba Allah, itu bisa ditolong Tuhan. Kurasa itu kita beri, itu yang kita terima dari kitab Yeremia menyadari akan dirinya. Sama dengan Petrus menyadari dirinya orang berdosa. Sesudah dia menyadari dirinya orang berdosa, jangan takut.
Mulai dari sekarang engkau menjadi penjelma manusia. Jadi rupanya hamba Tuhan itu syarat pertama yang bisa ditolong Allah kalau dia sudah menyadari dirinya bahwa tugas ini terlalu berat bagiku. Karena itu aku sangat membutuhkan pertolongan dari yang mengutus aku ini. Dan di dalam hal itu kesempatan Allah untuk menolong hambanya itu. Ya, mana tahu Anda mungkin sudah sebagai hamba Allah, tapi belum pernah menyadari Anda tidak sanggup. Dengan demikian Anda akan melayani dengan kemampuan dalam diri sendiri. Bukan firman Tuhan yang ditaruh Allah di dalam mulut yang kita ucapkan. Ini yang kita dapat lihat positifnya. Ya, jadi Tuhan sudah mengenalnya, tapi dipilihnya orang itu alasannya supaya dia bisa menaruhkan firman-Nya. Oh, itulah rupanya alasannya. Maka semua orang Galilea yang dipilih Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Penjala-penjala ikan itu rupanya gampang dia cari. Karena dia nggak biasa khotbah di mimbar. Iya, jadi kalau nggak biasa khotbah di mimbar kan lututnya pun bergemetaran semua. Jadi gampang bagi Allah mengajarnya sebagai murid. Karena dia bukan orang yang pintar. Oke, cukuplah itu. Supaya kita masuk ayat 7. Apa jawab Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Ini merupakan kesaksiannya. Janganlah katakan aku ini masih muda. Jadi Allah menyanggah ya. Jangan kau katakan kamu masih muda. Kenapa? Karena sudah tahu aku. Semua aku sudah tahu. Maka jangan lagi kau katakan hal itu. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Waktu ku baca ini, Allah itu penuh otoritas. Begitu kalimatnya ya. Iya, penuh otoritas terhadap hambanya Yeremia ini. Jangan katakan aku ini muda, kan itu seperti otoritas sekali. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Itu Allah itu sangat potensi, tidak boleh ditawar. Kemahakuasaannya itu yang masukkan di sini. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi nggak boleh ditukanginya. Apa saja yang harus disampaikan oleh Yeremia, harus disampaikannya. Jadi nggak ditukanginya firman Tuhan itu. Kurasa langsung kita ingat Paulus ya. Kalau aku mencari kehendak manusia, katanya ya. Iya, maka aku bukanlah hamba Allah, katanya. Iya, karena dia tidak menerima pujian dari manusia, tetapi apa yang disuruh Allah, itulah yang harus dikatakan. Inilah ketetapan dari Allah dalam pengutusan itu. Baru disambungnya 7 ayat 8. Makanya 7-8 ya. Janganlah takut kepada mereka. Iya. Jadi apa tadi alasannya makanya dia katakan aku muda dan aku tidak pintar? Karena takut dia. Jadi kalau kita takut rupanya ada alasan dibuat-buat. Makanya janganlah takut kepada mereka, itu alasannya. Makanya dia mengatakan aku masih muda dan aku tidak pintar berbicara. Karena takutnya yang menghadapi orang-orang Israel yang akan dihadapinya begitu ganas. Nanti kita bisa lihat bagaimana ganasnya orang ini terhadap Yeremia. Bab dikatakannya apa? Sebab aku menyertai engkau. Jadi itu diutus, diberikan perkataan, tidak bisa tukar-tukar, dan aku akan menyertai engkau. Langsung kita ingat ya, Matius 28 kah? Pergilah. Iya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sama ya, sama. Untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi Allah menyertai di sini untuk melepaskan Yeremia dari orang-orang yang harus dihadapinya. Jadi seolah-olah Yeremia ini bukan menyampaikan firman Tuhan, tetapi berperang. Makanya tadi kita sudah belajar tadi malam itu, aku telah mengangkat engkau. Katanya tidak apa? Iya, itu ayat 10 ya. Iya, merobohkan, mencabut, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Ya, jadi inilah tugasnya dia. Makanya harus nyata kali penyertaan Allah. Ya, jadi sebenarnya nggak boleh kita sanksi kalau dia yang mengutus. Ya, ngerti ya artinya mengutus ya? Coba saya ulangi sekali lagi. Apa maksudnya Allah mengutus? Ini seringkali saya buat ilustrasinya utusan mobil bank. Kita bisa lihat ya, kalau di kampung kita ini juga kan kita lihat banknya. Jadi waktu kami di negara lain juga seringkali kulihat itu, kuperhatikan. Ya, ini namanya mobil bank. Iya, bawa uang karena itu utusan negara dan itu milik negara dan di dalamnya itu milik negara. Maka semua perlengkapan senjata negara dipakai untuk mengawal mobil ini. Sama Yeremia ini diutus oleh Allah. Jadi karena dia diutus oleh Allah, ada harta Allah di dalamnya yang perlu disampaikannya. Makanya kalaupun dia tidak pintar bicara gak apa-apa, karena bukan kepintarannya itu yang mau disampaikannya. Dia mulut Allah tadinya dibawanya, maka dikawalnya lah dia. Inilah namanya utusan. Iya, makanya di sini aku akan menyertai engkau karena aku yang mengutus engkau. Jangan takut, apa yang kukatakan engkau harus menyampaikannya sebagai utusan. Ya, inilah kurasa pegangan kita yang pertama, bagaimana Allah menguatkan janji Allah kepada Yeremia. Iya. Saya karena seringkali baca Kisah Rasul itu enak kurasa karena kulihat bagaimana Allah menyertainya. Bagaimana kuasa Yesus kelihatan kali di dalam rasul-rasul ini. Iya, di sini sama. Nanti dalam kitab Yeremia waktu kita membacanya ke belakang bisa kita lihat apa yang dikatakan Allah di sini digenapinya dalam hidup Nabi Yeremia. Jadi sebagai hamba Allah sebenarnya inilah menjadi pegangan kita sebagai utusannya. Ayat 9. Saya baca sekali lagi ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi ada tujuan melepaskan. Di sini karena dia takut dalam mulut Allah, aku akan melepaskan engkau daripada orang-orang yang menghambat firmanku itu. Itu yang dimaksudkannya di sini. Makanya kalau kamu baca Kisah Para Rasul, pasti kita lihat jelas sekali bagaimana Allah melepaskan rasul-rasul itu supaya apa yang disaksikannya ini masih terus bisa dilanjutkan. Sama dengan ini. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Itu sudah kita bahas ya. Ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan meroboh, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini juga sudah ya. Baru ayat 11. Sesudah itu ya. Nah, sekarang Allah mengajari Yeremia. Ada dua firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada Yeremia dalam ayat 11 ini sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan yang pertama itulah ayat 11 sampai 12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bukan untuk dirinya, tapi untuk yang dia sampaikan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam.
Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ayat 11 sampai 12 ini seringkali dalam tafsiran dikatakan pohon badam ini adalah pohon yang mulai dalam musim dingin sudah berlalu, mulai masuk musim panas. Jadi sudah mulai dia mekar. Tetapi banyak kali tadi dalam bacaannya, pohon yang di sini ini kalau musim dingin tertidur dia pohonnya. Tapi kalau sudah datang musim panas, maka tegaklah pohonnya itu untuk bersedia berbunga dan berdaun. Jadi artinya memang benar 12. Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jadi ayat 11 dan 12 ini Allah sudah menyatakan firman-Nya, dan sesudah itu dia katakan, aku akan siap melakukannya. Kuharap masih ingat kita ya. Allah tidak pernah melakukan sesuatu sebelum dia dikatakannya kepada hambanya. Makanya 11 dan 12 ini menyatakan, ini kukatakan, itulah artinya aku sudah siap untuk melakukan apa yang sudah kukatakan kepadamu. Baru yang kedua, apa yang dikatakannya itu, itulah firman Tuhannya yang kedua ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Kalau kita di sini berhenti sebentar, karena seringkali hamba Tuhan banyak kali kesulitannya untuk mendapatkan firman Tuhan. Yeremia tidak. Menurut Anda kenapa datang lagi firman Tuhan yang kedua? Datang lagi firman Tuhan yang pertama. Alasannya karena memang benar-benar dia nabi dan Allah mau mengutus dia, jadi ada yang mau dia sampaikan. Masa dia diutus tapi nggak ada firman Tuhan kepadanya? Makanya aku tidak pernah tertarik kalau hanya satu kali Allah berbicara kepada seseorang. Tunggal kali bagi aku itu tidak ada kujumpa dalam Alkitab. Berulang kali karena memang itulah utusannya. Maka berulang kalilah dia menyatakan firman-Nya supaya hambanya ini bisa menyampaikannya. Makanya kedua ini menarik sama aku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Sama ya? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, seperti ibu sedang memasak sup yang begitu panas, mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Jadi dilihatnya satu periuk yang mendidih. Ini maksudnya sudah siap. Kalau mendidih kan berbahaya, akan mendatangkan hukuman murka ya. Itu artinya mendidih di sini. Apa yang kau lihat katanya? Oh ini mendidih katanya. Tadi apa yang kau lihat katanya? Oh pohon pohon badam katanya. Ini sudah mulai musim gitu ya. Oh berarti ini sudah pasti datang akan musim panas. Karena dia sudah mulai muncul dan sudah mulai bunganya mekar. Mengatakan maka aku siap untuk melaksanakan firman-Ku. Dan firman Tuhan yang mana yang disampaikan oleh Allah? Firman Tuhan yang mana yang Allah sudah siap untuk melakukannya, itulah firman Tuhan yang kedua. Yang kedua, apa itu? Mendidih. Akan menyatakan hukuman. Jadi firman Tuhan yang pertama merupakan kepastian akan terjadi. Firman Tuhan yang kedua, apa yang pasti terjadi? Itulah mendidih, menyatakan murka Allah akan datang. Dari mana datangnya? Dari utara. Iya, karena ini berbicara soal Babylon akan muncul untuk dipakai Allah. Itulah periuk yang mendidih ini adalah Babylon yang akan ditumpahkan kepada bangsa Israel ini. Makanya tadi dalam Mazmur apa tadi kita nyanyikan?
janganlah engkau membuang aku dan janganlah tinggalkan aku. Ya, karena di sini sudah mendidih ya. Kita lanjutkan. Apa artinya mendidih? Dilihatkan yang di bawah. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka. Kan nggak salah ya? Jadi mendidih tadi artinya malapetaka. Menimpa segala penduduk negeri ini. Itu kan nubuatannya di Yerusalem. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Inilah yang dimaksudkan mendidih tadi. Dari utara, dan mereka akan memasuki kota Yerusalem, termasuk semua tembok-temboknya, termasuk semua pintu-pintu gerbangnya akan dihancurkan oleh tentara Babylon ini. Ini malapetaka. Baru ayat 16. Kenapa orang tua ini marah kepada anaknya? Kenapa Allah yang sudah memilih umat Israel dan sudah memberikan bait Allah di Yerusalem, sudah memberikan tanah perjanjian, kok sekarang dia mendatangkan murka kepada anak yang disayanginya ini? Apa alasannya? Itu diungkapkan ayat 16. Supaya Yeremia bisa mengerti buah pikiran Allah tadi. Iya, ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka. Jadi Babylon itu disuruh oleh Allah. Musuh itu disuruh oleh Allah. Nah, ini yang harus nabi yang benar yang bisa mengkhotbahkannya. Kalau nabi yang salah, pasti dia katakan musuh tidak pernah diutus oleh Allah. Nabi yang benar tahu bahwa ini dikatakan ayat 16 tadi. Maka aku di sini siapa? Yang memanggil Yeremia. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku. Jadi bukan Babylon yang menghukum dia. Bukan tentara Kasdim yang menghukum dia. Bukan Assyria yang menghukum dia. Bukan Niniwe yang menghukum dia. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka. Karena ini alasannya. Karena segala kejahatan mereka. Karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ya, ini besok kita bahas. Inilah dasar perjanjian minggu depan. Ya, inilah dasar perjanjian antara umat Israel dengan Allah. Itu tertulisnya di dalam kitab Ulangan pasal 28. Ya. Sama dengan apa perjanjian Adam dan Hawa di Taman Eden. Janganlah kau makan buah ini. Itu perjanjian. Semuanya boleh kau makan. Tapi waktu kau makan buah ini, engkau akan mati. Orang Israel, apa perjanjian mereka dengan Allah? Itu dalam kitab Ulangan 28. Antara Adam dan Hawa, perjanjiannya itu di dalam kitab Kejadian pasal 2. Tetapi umat Israel yang dibawa ke tanah Kanaan, perjanjiannya itu ada di dalam kitab Ulangan pasal 28. Makanya Allah menyatakan diri sini kepada utusannya ini. Kan tadi diutusnya dia ya. Maka dikatakannya, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Apa kejahatan di sini? Diuraikannya kejahatan mereka itu apa? Bukan mencuri, sebab mereka telah meninggalkan aku. Apa maksudnya meninggalkan aku? Kemana mereka pergi? Kalau mereka masih terusnya beribadah di bait Allah,
Mereka masih terusnya kebaktian. Mereka masih berikan persembahan, bakaran, semuanya. Kenapa Tuhan katakan mereka telah meninggalkan aku? Jawabnya, dengan membakar korban kepada Allah lain. Dengan adanya ibadah mereka kepada berhala-berhala, itu artinya umat Israel telah meninggalkan Allah mereka. Ya, bahaya ke Pak. Di Laos kita berguru-guru kini tekan sedekah erti nakandai. Sita tingken di batandai. Jadilah berdosa kita meninggalkan Allah yang sudah membawa kita ke tanah Kanaan dan yang telah memberkati mereka, sudah memelihara mereka, menunjukkan mereka. Sekarang dia tinggalkan. Itu yang dikatakan Allah merupakan satu kejahatan. Itulah alasannya, maka aku akan menghukum mereka dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Itu alasannya. Ayat 17 kita harapkan kita bisa selesaikan ini. Jaminan Allah. Tadi jaminan Allah sementara dan sekarang dilanjutkan ya. Ya memang penting kali jaminan Allah sebagai Yeremia diutus ke tengah-tengah serigala yang begini mengganasnya nanti. Kita nanti bisa lihat pengalaman Yeremia. 17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Seperti perang ya. Ya, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Wah, hebat ya. Langsung kuingat Yohanes pasal 17. Ya Bapa, segala yang engkau telah perintahkan kepadaku sudah kusampaikan kepada mereka. Makanya sebenarnya di sini Tuhan katakan kepada mereka apa? Dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Wah, hebat ya. Jadi kalau Yeremia ketakutan, sekarang Allah juga membuat dia menjadi takut. Kurasa karena aku kuasai kali kitab Kisah Para Rasul ya, maka langsung kuingat doa jemaat mula-mula, berilah kami keberanian dan ulurkanlah tanganmu, buatlah mujizat. Itulah doa mereka dalam Kisah Rasul pasal 4. Supaya mereka jangan ditakutkan oleh orang-orang lain dan firman Tuhan tidak lagi disampaikan. Rupanya ada negatifnya. Kalau kita takut, bisa Allah sendiri membuat kita menjadi takut. Makanya Allah katakan di sini, karena sudah diberikannya jaminan, masa kita muncul lagi ketakutan kita? Iya. Kalau kita sejenak, kalau demikian, benarlah sebenarnya kalau kita dalam posisi yang berat, bisa Allah memberikan kita keberanian sehingga kita tidak takut kepada musuh yang sedang mengamuk pun, karena Allah sudah menjamin akan melindungi dia sehingga dia tidak menjadi takut. Baik, kita lanjutkan. Saya tidak ungkapkan takut di sini negatif ya. Saya tidak ungkapkan itu. Ayatnya yang ke-18 mengenai aku. Sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Tidak ada satu pun lagi menjadi sahabatnya Yeremia. Karena Allah sudah mengatakannya pada 18. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau, aku di sini Allah ya, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, dipagari maksudnya ya, menjadi tiang besi yang tidak bisa ditumbangkan, dan menjadi tembok tembaga. Jadi tembok kota itu melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda
menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Tugas Yeremia bukanlah gampang. Mari kita lihat, kalau demikian di manakah imannya Yeremia ini? Saya rasa aku tahu sejak dari kandungan ibumu, aku telah mengetahuimu. Dan karena kemahatauan Allah ini, Allah tambah lagi jaminannya di dalam ayatnya yang ke-17 ini sampai 19. Dan Tuhan mengungkapkan apa yang harus dihadapinya. Kurasa langsung Anda ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Janganlah engkau takut, katanya ya, kepada orang yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Dalam bagian ini, lebih perjanjian baru, lebih berat sebenarnya. Tetapi di sini itu yang diungkapkannya, jaminannya. Karena yang harus dihadapinya mulai dari raja-raja, mulai dari pemuka-pemuka, mulai daripada imam-imam yang diharapkan begitu di pihak hal rohani, dan termasuk rakyat. Harus dicabut, dirobohkan, baru bisa dibangun. Ya, mungkin Anda bisa ingat reformator sebelumnya bagaimana dia menghadapinya ya. Ayat 19. Mereka akan memerangi engkau. Jadi Tuhan tidak menyembunyikan kesulitan yang harus dihadapi Yeremia. Allah kita itu tidak pernah menutupi. Mereka akan memerangi engkau. Mereka itu siapa? Mulai raja-raja, mulai pemuka-pemuka, mulai imam-imam, mulai rakyat. Ya, karena kenapa diperangi Yeremia? Karena ini semua sudah menjadi musuh Allah dan Yeremia adalah utusan Allah. Pasti kita ingat, mereka karena namaku, karena aku telah memilih engkau dari dunia ini, karena itu dunia ini akan membenci engkau. Sama dengan Yeremia. Karena Allah telah mengutus dia, maka mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Langsung kita ingat, kalau memang di pihak Allah, kata Gamaliel, tidak mungkin engkau mengalahkannya. Inilah jaminannya kepada Yeremia terakhir. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia menuliskan ini. Apa yang bisa kita ambil dalam Yeremia pasal 1 ini? Bisa kami katakan keadaannya? Iya, keadaan orang yang beragama itu dalam masa Yeremia ini, mulai dari rajanya, semuanya sudah melawan yang diutus Allah. Kan Yeremia yang diutus ya? Ya, semuanya. Kedua, bagaimana orang yang sudah dipilih Allah ini bisa meninggalkan Allah dan pergi dia beribadah kepada berhala-berhala buatan tangannya sendiri. Ya, kalau begini orang yang sudah bertobat, orang percaya katanya, lantas pergi dia ke sana, itu artinya apa? Karena dia sudah meninggalkan Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Makanya diambil Tuhanlah mereka dari tanah perjanjian itu, karena mereka sudah meninggalkan Allah. Itulah fungsinya Yeremia, supaya bangsa ini tahu kalau murka yang datang ini nanti itu karena Allah yang menjatuhkannya, karena kamu telah meninggalkan Allah. Iya, jadi kalau kita keluarkan satu teologi perjanjian lama, ini yang tidak bisa kita lupa. Memang teologi perjanjian lama tidak bisa kita lupa. Itulah orang yang meninggalkan Allah akan ditinggalkan Allah. Itu perjanjian lama yang tidak bisa kita ini. Orang yang meninggalkan Allah akan seperti padang gurun. Orang yang dekat dengan Tuhan akan diberkati. Itu nggak boleh kita lupa. Karena itulah perjanjian di dalam perjanjian lama.
Dan diutusnya lah Nabi Yeremia supaya umatnya ini bisa kembali kepadanya. Ya, boleh kita masuk sedikit lebih aplikasi yang lebih dalam. Ya, jadi kalau sudah Tuhan yang mendatangkan kutuk lah katakan tadi ya di sini ya. Kalau murka Allah yang sudah menimpa hidupku, bagaimana dibuat? Makanya kita langsung tidak pernah kita lupa itu Yakobus pasal 5 kan. Kalau ada di antara kamu sakit katanya itu di dalam Yeremia, di dalam Yakobus pasal 5 itu. Dan kalau ada di antara kamu berbuat dosa katanya ya, baiklah dia mengakukannya supaya dia bisa disembuhkan. Itu dalam kitab Yakobus pasal 5 supaya Tuhan mengulaskan minyaknya. Kita akan membicarakan minyaknya. Tetapi ada orang di antara jemaat yang sudah meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa dan Allah menjatuhkan hukuman kepadanya. Demikian juga di kitab Wahyu. Nah, itulah makanya yang kita tadi di dalam kitab Mazmur tadi, ya carilah Tuhan, maka kamu akan menemukan wajahnya. Janganlah berpaling daripada aku ya. Iya, dan janganlah buang aku. Karena bisa kita pikirkan, kita sendiri yang bisa membuang Allah. Tapi kita tidak tahu bahwa Allah pun punya hak untuk membuang kita. Kita rasa Allah yang meminta-minta supaya kita taat sama Dia. Sekarang Allah katakan, aku akan menyatakan hukuman kepada mereka. Lihatlah periuk yang mendidih dari utara. Ya, lihatlah pohon badam. Pasti ini akan terjadi. Karena mereka telah meninggalkan aku. Kan itu tadi katanya, meninggalkan aku dan beribadah kepada berhala. Ya, jadi orang yang menyembah berhala dalam umat Israel ini artinya dia sudah meninggalkan Allahnya dan pergi kepada Allah yang lain, sehingga Allah pun membuangkannya. Maka diundangnya lah dari utara, periuk mendidih, tentara Babylon, bangsa-bangsa yang lain akan merusakkan semua tembok-tembok, termasuk gerbang-gerbangnya Yerusalem akan diruntuhkan supaya semua kemuliaan umat Israel di Yerusalem menjadi tidak ada lagi dan menjadi kehinaan. Sampai di sinilah kurasa yang bisa kita ungkapkan. Dengan jangan lupa Ulangan pasal 28. Saya ulangi ringkasannya. Yuk, buku kita ini gak dibaca-baca ya. Saya baca 2 menit lagi ya. Iya, panggilan Yeremia menjadi nabi. Panggilan yang benar membuat berita nabi menjadi yang benar. Benar panggilannya, beritanya pun benar. Masa Yeremia yang harus dihadapi adalah nabi-nabi palsu. Maka panggilan Yeremia harus jelas dari Allah. Nabi yang benar beritanya yang benar dari Allah. Nabi yang palsu beritanya hanya rekaan hati manusia dan tidak akan terjadi. Ulangan 18:21-22. Sehingga apa yang dikhotbahkan Yeremia semuanya digenapi, dan apa yang dikhotbahkan nabi-nabi palsu tidak terjadi. Itulah kalau kita baca nanti ke belakang. Zamannya Yeremia sudah kita bahas. Panggilan Yeremia sudah. Yeremia menolak. Aku terlalu muda. Tetapi Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena Allah itu punya kuasa. Ya, baru jangan takut. Itu tadi ayat 8 ya. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang berjumpa dengan Allah, termasuk Abraham, Musa, Daniel, Maria, Petrus, dan Paulus, mereka hidup dalam semua waktu berjumpa dengan Allah itu ada ketakutannya. Tugas Yeremia mencabut. Artinya ini Tuhan tidak tidur, tetapi Dia memperhatikan dan siap untuk melaksanakan firman-Nya. Ayat 11-12 sudah jelas. Nah, firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya. Nubuatan Babylon akan datang ke negeri ini, mendidih, menunjukkan murka Allah yang akan datang. Nabi yang benar, Allah berfirman kepadanya berulang kali. Apa alasannya Tuhan murka?
ini enggak kita ungkapkan kali dalam tulisan ini. Karena itu nanti berulang kali ke belakang. Itu tadi ayat berapa? Ayat berapa tadi katanya bangsa ini telah meninggalkan aku? Dalam Yeremia-nya tadi, alasan Allah menghukum mereka enggak ada. Maka aku akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Ayat 16. Iya ya? Oke. Terima kasih banyak. Dan Yeremia diperintahkan supaya kuat menghadapi tantangan. Ini salah ya? Tangannya menghadapi tantangan itu. Baik, sampai di sini sekolah jemaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami diingatkan sesudah melihat bangsa yang dipilih oleh Allah ini, supaya kami tidak meninggalkan Allah. Kalau kami meninggalkan Allah, maka Allah pun akan meninggalkan kami. Terpujilah namamu. Diperingatkan kami supaya kami tidak akan dibuang. Terpujilah namamu. Kalau kami membaca kitab Nabi Yeremia ini, sejauh mana kami boleh mengerti, buatlah kami mengerti. Dosa orang ini, itulah dalam ayat 16. Mereka meninggalkan Tuhan. Lantas Tuhan membawa periuk yang mendidih untuk ditumpahkan kepada bangsa ini. Inilah murka yang akan menimpa seluruh kota Yerusalem, baik dari raja-rajanya, pemuka-pemukanya, imam-imamnya, dan semuanya rakyat. Kami bisa mengenal Allah kami. Dengan demikian Yeremia harus dikuatkan sebagai utusan supaya firman-Mu bisa disampaikan. Kami tetap berdoa dalam masa COVID-19 ini, Tuhan. Lindungilah kami dari sejahat itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berharap Tuhan masih mengizinkan kami minggu depan untuk melanjutkannya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat malam.